adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 16 Januari tahun 2022, kita kembali lagi mengadakan ibadah secara online ya, melalui kanal YouTube di GPIB Karis. Kakak harap semuanya juga dalam keadaan yang tetap sehat, tetap rajin dalam ibadah, tetap semangat dalam ibadah, walaupun kita belum bisa ketemu nih satu sama lain di gereja. Mungkin adik-adik udah kangen sama temannya, teman gerejanya. Kakak juga belum pernah lagi bertemu sama adik-adik secara langsung. Selama ini kakak masih bertemu mungkin secara online di Zoom meeting atau melalui YouTube ini. Oke adik-adik, kita akan segera memasuki ibadah pada hari ini. Kita siapkan hati kita akan berdoa dulu sebelumnya. Kita lipat tangan, tutup matanya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami siap dalam ibadah ini, kami dapat berhikmat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir kami ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus sertai kami di rumah kami masing-masing, dan juga berkati supaya tidak ada kendala teknis ataupun gangguan apapun yang mengganggu aktivitas ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus, bimbing dan jagalah kami Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur pasal 40 ayat 1-3. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Demikian pembacaan Mazmur hari ini.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, yuk kita siapkan Alkitabnya. Tapi sebelum kita baca Alkitab, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan Alkitab kita. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Matius, pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai yang keempat. Yuk kita buka Alkitab kita. Nah, kakak baca ya dari alamatnya dahulu. Matius pasal 5, ayat 1 sampai yang keempat. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang bahagia ya, dalam keadaan yang sukacita. Atau jangan-jangan ada adik-adik yang lagi merasa sedih. Kenapa merasa sedih? Apa ya adik-adik yang membuat kita merasa sedih? Biasanya kita merasa sedih kalau kita sedang dimarahi orang tua, atau kalau kita sedang dimusuhi teman, kakak, atau adik. Atau kita merasa sedih karena kita dapat nilai jelek. Kita juga bisa merasa sedih karena kita kehilangan sesuatu yang kita sayang. Nah, sebagai anak Tuhan, kita juga seharusnya merasa sedih ketika kita berbuat dosa. Kita sedih karena ketika berbuat dosa, kita sudah menyakiti hati Tuhan. Kita sudah membuat Tuhan Yesus sedih. Dan sebaliknya adik-adik, biasanya hal-hal apa sih yang membuat kita merasa bahagia atau senang? Biasanya kita merasa bahagia kalau kita dapat nilai bagus di sekolah. Terus kalau kita dapat hadiah. Terus kalau kita naik kelas, pergi jalan-jalan. Atau kita bahagia saat kita berulang tahun. Dan masih banyak lagi alasan yang membuat kita merasa bahagia. Nah, salah satu alasan yang harusnya membuat kita merasa sangat bahagia adalah karena kita menjadi anak Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita semua selalu merasa bahagia, selalu merasa sukacita. Dalam pembacaan Alkitab tadi, di ayat yang keempat, dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, "Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka." Nah, adik-adik, kalau hati kita merasa sedih, kita datang kepada Tuhan Yesus, bercerita, dan mengadu kepada Tuhan Yesus. Tapi, bagaimana caranya? Nah, caranya lewat doa. Lewat doa, kita dapat bercerita apa saja kepada Tuhan Yesus. Termasuk menceritakan kepada Tuhan Yesus apa sih yang membuat kita merasa sedih. Dan percayalah adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan menghibur kita. Sehingga hati kita merasa tenang
dan bahagia. Seperti kata ayat Alkitab tadi, berbahagialah orang yang bersedih hati. Allah akan menghibur mereka. Tuhan Yesus sayang kepada kita, karena itu Tuhan Yesus mau kita merasa bahagia. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, coba diangkat tangannya. Nah, kakak yakin nih, semua adik-adik pasti sayang sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, berarti kita juga harus membuat hati Tuhan Yesus senang. Gimana sih caranya, Kak, untuk membuat hati Tuhan Yesus senang? Nah, caranya kita harus rajin berdoa, kita harus rajin baca Alkitab, kita juga harus rajin beribadah di IMPA ini nih adik-adik. Kita juga harus taat melakukan firman Tuhan, kita juga harus menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik, semua hal itu dapat membuat hati Tuhan Yesus senang. Amin. Nah, adik-adik, supaya kita hari ini bisa senang, bisa bahagia, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya,
Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar tadi kita simak juga, boleh kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita menyiapkan hati kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya apa yang kami dengarkan, kami simak tadi boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati supaya firman Tuhan boleh menjadi pedoman, pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, yang masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, berkati supaya rakyat juga pemerintah boleh saling bekerja sama untuk menyelesaikan, saling membantu satu sama lain untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, berkati supaya Indonesia boleh kembali menjadi negara yang berkembang untuk maju. Tuhan Yesus, berkati supaya presiden, jajaran stafnya, dan juga pemerintah lainnya sampai yang paling kecil, Tuhan Yesus, berkati mereka supaya mereka dapat bekerja dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga saat ini mau mendoakan gereja-gereja di seluruh dunia. Di Indonesia ini, berkati juga gereja-gereja yang di pelosok-pelosok daerah. Tuhan Yesus, berkati supaya semuanya boleh tetap menjadi tempat ibadah yang aman dan tentram. Tuhan Yesus, berkati supaya setiap ibadah yang dijalankan di dalamnya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami, GPIB Karis di Pulau Gebang. Tuhan berkati jemaat di dalamnya. Tuhan Yesus, berkati juga para presbiter dan juga ketua majelis jemaat kami Tuhan, Pak Pendeta Esau Raintung. Tuhan Yesus, berkati supaya semuanya boleh tetap menjalani ibadah seperti biasa Tuhan, dan juga kami boleh tetap terus menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di gedung gereja kami. Tuhan Yesus, berkati supaya tidak ada gangguan satu apapun. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga boleh kreatif dalam beribadah untuk menyiasati ibadah di dalam keadaan pandemi seperti ini. Kami boleh menjalankan ibadah dalam online, dan juga Tuhan Yesus, berkati supaya multimedia yang dipakai, Tuhan Yesus, berkati semuanya supaya boleh menjadi pendukung ibadah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pelkat-pelkat yang ada di dalamnya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus, berkati supaya semuanya boleh Tuhan Yesus sertai Tuhan, dan berkati supaya kegiatannya ini boleh menjadi berkat satu sama lain, dan juga bahkan boleh menjadi berkat bagi orang lain di sekitar gereja kami Tuhan. Berkatilah pelkat PA sendiri. Tuhan Yesus, berkati supaya pelkat PA ini boleh terus diberkati untuk menjadi sarana untuk adik-adik bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakaknya. Tuhan Yesus, berkati pembina juga Kak Ice. Tuhan Yesus, berkati adik-adik supaya tetap rajin dalam ibadah Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus. Juga kami tidak lupa untuk mendoakan orang sakit, orang tua, orang jompo, janda dan duda. Tuhan Yesus, berkati. Tuhan Yesus, perhatikan mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka dalam keadaan sulit dan juga dalam keadaan yang sakit. Tuhan Yesus, jamah mereka. Mungkin juga ada adik-adik yang sedang sakit, keluarga yang kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus, berkati supaya makanan dan obat-obatan yang digunakan boleh Tuhan Yesus, berkati menjadi alat kesembuhan bagi kami semua Tuhan Yesus yang menderita kesakitan Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel.
Nah, adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Terima kasih ya yang sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Yuk, dengan sikap yang baik dan benar, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini kami sudah boleh impa, dan juga kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, semoga apa yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan kami menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan menutup ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami ya Tuhan, dalam pergaulan kami, dan juga keluarga kami. Jauhkanlah kami dari segala penyakit dan virus-virus yang masih berbahaya di luar sana. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur.